Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Tidakkah kamu mengatakan bahwa tanaman ini biasanya takut panas dan dingin? Biarkan aku pergi. Kamu lindungi aku, jangan khawatir. Aku akan sangat berhati-hati. Wang Qian memelototinya, tetapi dia tidak membantah kata-kata Yu Hao. Dia yakin bahwa dia tidak kalah dengan Yu Hao dalam hal kekuatan bertarung, tapi Wang Qian tahu bahwa dia tidak serba bisa seperti Yu Hao. Selain itu, Yu Hao mahir dengan alat jiwa, dan dia jelas jauh lebih baik daripada dia dalam hal berlari untuk hidupnya. Yu Hao berangsur-angsur turun menuju bunga besar berwarna merah muda itu. Dia telah meningkatkan kewaspadaannya ke tingkat setinggi mungkin. Cakar teror emas gelapnya diperpanjang, sementara pendorong jiwa di dadanya dibebankan sebanyak mungkin. Dia bisa segera melarikan diri jika ada yang tidak beres. Kristal berlian berubah menjadi baju besi dan menyelimuti seluruh tubuhnya, dan seluruh tubuhnya mulai berkilau di bawah cahaya terang. Yu Hao juga merilis sedikit dari domain es abadi. Tanaman lembah tampak sangat tenang saat dia melayang di udara, dan tidak ada satu tanaman pun yang mencoba menyerangnya. Yu Hao memilih untuk mendarat di tepi ruang kosong di sekitar bunga besar itu. Yu Hao hanya mengatakan pada dirinya sendiri bahwa pertahanannya dinaikkan ke tingkat setinggi mungkin ketika aroma samar tiba-tiba melayang ke lubang hidungnya. Yu Hao tertegun sejenak sesaat sebelum dia merasakan merinding pada seluruh tubuhnya di saat berikutnya. Bagaimana aku bisa melupakan ini? Aku menghitung semuanya, tetapi aku gagal untuk menyadari bahwa aroma dari tanaman ini juga bisa menjadi serangan. Yu Hao secara tidak sadar berhenti bernafas ketika dia meletakkan cakar teror emas di dadanya, sementara dia menyalurkan kekuatan jiwa di dalam tubuhnya dengan sekuat tenaga dalam upaya untuk mengeluarkan aroma yang baru saja dia hirup. Namun, situasi lain yang melebihi harapannya terjadi lagi. Bau segera menyatu dengan tubuhnya begitu itu masuk, dan dia tidak bisa memaksanya keluar karena dia tidak bisa menemukannya di dalam tubuhnya. Yang membuat Yu Hao semakin tercengang adalah aromanya menyegarkan pikirannya, dan dia merasa sarafnya yang tegang menjadi rileks sebelum otak ini menjadi jernih. Meskipun dia hanya menghirup sejumlah kecil, itu sudah cukup untuk membuatnya merasa seolah-olah tubuhnya dan jiwanya telah dibilas dengan air bersih, dan dia merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan di seluruh tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami sensasi ini sejak dia memasuki hutan matahari terbenam. Apa yang sedang terjadi? Mengapa aku memiliki sensasi seperti ini? Apakah ini berarti bahwa aroma bunga besar tidak berbahaya atau beracun? Yu Hao akan bereksperimen lebih jauh dengan menghirup lagi ketika bunga merah muda itu tiba-tiba menyala. Lapisan merah muda cahaya dengan tanaman di tengah muncul dan mencapai diameter sekitar 100 kaki saat itu, mencakup semua tanah terbuka di sekitarnya dan termasuk Yu Hao juga. Yu Hao mulai setengah jongkok. Dia tidak segera melarikan diri karena dia harus mencoba yang terbaik untuk memahami lebih banyak tentang tempat ini, atau ekspedisi ini akan sia-sia. Selain itu, meskipun dia belum dianggap sebagai master jiwa tingkat atas, dia memiliki jiwa bela diri kembar dan jiwa bela diri pamungkas. Jadi, kekuatan bertarungnya sebanding dengan kebanyakan sagi jiwa 7 cincin. Yu Hao juga relatif percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Yang mengejutkannya adalah dia tidak merasa berbeda setelah cahaya merah muda itu muncul. Dia mengambil nafas kecil dan dia merasa seolah aromanya semakin padat. Sensasi yang dia rasakan di tubuhnya bahkan lebih baik daripada sebelumnya, dan perasaan halus dan nyaman itu
membuatnya merasa lebih baik dalam mengendalikan dan memanipulasi kekuatan jiwanya. Yu Hao adalah seorang master jiwa tipe spiritual, dan dia bisa segera mengetahui bahwa aromanya memang memiliki efek meremajakan. Aroma itu memberi energi dan membuatnya sangat nyaman. Pada saat yang sama, ke titik di mana ia merasa damai dan pikirannya terangkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, itu bukan hal yang diinginkan Yu Hao. Dia mulai bergerak begitu dia bisa tahu bahwa kubah cahaya merah muda ini tidak membahayakannya, dan cahaya oranye emas berkedip ketika putri salju kecil muncul di bahunya. Putri salju mengangkat jari kelingkingnya di bawah arahan Yu Hao, dan seberkas cahaya biru es menembaki salah satu kelopak bunga besar. Bunga merah muda raksasa bergetar samar, dan energi dingin yang dibawa oleh serangan putri salju menghilang. Garis merah menyala keluar dari belakangnya, namun itu tidak berlaku untuk Yu Hao dan putri salju. Sebaliknya, itu berubah menjadi bunga merah menyala yang memiliki struktur mirip dengan bunga asli, tetapi 1/10 ukurannya lebih kecil. Aneh sekali. Ini adalah pertama kalinya Yu Hao melihat hal seperti ini, dan itu sangat ajaib. Tidak ada pertanyaan bahwa bunga merah muda yang sangat besar ini adalah monster tipe tanaman. Pada saat ini, Yu Hao mulai merasa seolah ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun dia memiliki armor permaisuri es yang melindunginya, udara di sekitarnya menjadi sangat padat, sementara perubahan suhu sangat kuat. Dia terletak di persimpangan antara dua bagian danau, dan perasaan ini paling jelas di wilayah ini. Air danau biru itu dingin, sedangkan air danau merah jauh lebih hangat. Keduanya tampak berada dalam konflik, namun keduanya tidak saling menyerang atau saling menguasai. Jika bukan karena armor permaisuri esnya, Yu Hao akan terpengaruh oleh suhu di tempat ini dengan budidayanya saat ini. Ini terutama karena energi vital yang lebat di udara di sekitarnya tidak tampak menyambutnya. Dia berusaha menyerapnya sedikit, tetapi segera terhambat oleh guncangan suhu yang disebabkan oleh danau dua warna. Rasanya seolah-olah kedua suhu yang berbeda ini telah bergabung ke dalam energi vital langit dan bumi, dan energi itu sekarang sangat keras dan agresif. Tapi Yu Hao tidak bisa menyerah begitu saja. Putri salju mengangkat tangan kecilnya di bawah arahan Yu Hao, dan sinar cahaya biru es keluar ke arah bunga besar itu. Kali ini, bunga merah menyala yang melayang di depan bunga merah muda yang sangat besar itu mulai bergerak. Itu berputar di udara dan menyerap sinar biru es. Sinar itu menghilang dan bunga merah menyala menghirup sedikit. Serangan putri salju tidak sekuat itu, tapi itu masihlah sebuah es pamungkas. Itu diserap dan dihilangkan begitu mudah, sehingga tidak sulit untuk membayangkan seperti apa suhu air merah itu. Itu pasti suhu yang dihasilkan oleh api pamungkas. Bunga merah muda yang besar tampaknya telah menjadi geram pada saat ini, dan setiap kelopak bunga mulai bergetar sebelum mulai berayun, dan mereka bergeser seolah-olah mereka mengangkat sesuatu ke atas. Mulut Yu Hao mengendur saat dia melihat dengan ketakutan. Wujud bunga demi bunga yang menyerupai yang baru saja muncul diciptakan dari air danau merah dan diposisikan di belakang bunga merah muda besar itu. Dan itu ada ribuan, dan mereka berkumpul di belakang bunga merah muda besar. Yu Hao tidak membayangkan dia akan berakhir berhadapan dengan begitu banyak entitas yang berasal dari api pamungkas, dan dia hampir siap untuk berlari tanpa ragu sama sekali. Namun, suara wanita yang ramah bisa didengar saat ini. Manusia, ini adalah keberuntunganmu bahwa kamu dapat berhasil ke sini. Tapi aku tidak akan lagi menunjukkan belas kasihan kepadamu jika kamu terus memprovokasiku. Pendorong jiwa Yu Hao bersiap untuk meletus sebelum dia tiba-tiba menghentikan semuanya. Dia menatap bunga merah muda raksasa di hadapannya, dan rahangnya setengah terbuka ketika dia bergumam, Kamu bisa bicara?" Yu Hao telah bertemu dengan monster binatang yang bisa berbicara sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat tanaman yang bisa berbicara. Wangkir muncul di samping Yu Hao dengan kilatan cahaya keemasan dan meraih tangannya. Wajahnya penuh kegelisahan saat dia bergumam, "Itu adalah monster
100.000 tahun di pedalaman. Bersiaplah untuk berlari. Ya, hanya monster roh ratusan ribu tahun yang bisa berbicara bahasa manusia. Tidak peduli seberapa besar kepercayaan yang dimiliki Yu Hao dan Wang Qi'er pada kemampuan mereka, mereka tidak akan pernah menganggap mereka cukup kuat untuk bertarung dengan monster roh ratusan ribu tahun, binatang roh 100.000 tahun, sebanding dengan Feng Hao Doulo yang kuat dan beberapa yang sangat tangguh dapat menantang Doulo Transcendent. Mereka benar-benar mengalami masalah yang tidak dapat disangkal. Aku bukan monster roh ratusan ribu tahun. Kelopak bunga merah muda besar itu mulai membuka dan menutup, dan suaranya sangat ramah dan hangat sehingga mereka berdua merasa sangat nyaman mendengarnya. Kamu memiliki aura yang mirip dengan sumur es. Tidak heran bisa menembus bunga-bunga fosfor giok di luar untuk mencapai tempat ini. Bunga besar bergumam pelan, dan sepertinya ada sedikit kegembiraan dalam suaranya. Kekuatan jiwa Yu Hao dan Wang Qi'er benar-benar saling terkait. Mereka saling melirik dan mereka bisa melihat keheranan di mata masing-masing. Bunga ini jelas merupakan monster ratus ribu tahun, namun dia mengaku bahwa tidak. Selain itu, suaranya terdengar hangat dan bersahabat, dan sepertinya dia tidak bermaksud untuk menyerang mereka. Yu Hao sangat cerdas dan segera mencoba menyelidiki bunga itu. Salam, senior. Kami telah menemukan jalan ke sini secara tidak sengaja, dan kami tidak tahu di mana tempat ini. Kami tidak ingin memprovokasi atau menyinggung Anda, dan aku harap Anda bisa memaafkan kami. Oh, jadi itu yang terjadi. Tidak masalah, aku bisa memaafkanmu. Mudah untuk berbicara dengan bunga merah muda raksasa ini, dan bunga-bunga merah menyala yang mengembang di langit kembali ke sisi merah danau dan menghilang saat dia berbicara. Tekanan yang dihadapi Yu Hao dan Wang Qi'er sebelumnya menghilang dalam sekejap. Yu Hao tidak menurunkan kewaspadaannya. Ia bertanya sekali lagi, "Senior, aku tidak tahu di mana kita berada. Karena Anda dapat berbicara bahasa manusia, mengapa Anda mengatakan bahwa Anda bukan monster roh ratusan ribu tahun?" Bunga merah muda besar itu menjawab, "Tempat ini disebut sebagai sumur api es Yin Yang." Orang itu mengatakan bahwa tempat ini adalah salah satu dari 3 keajaiban besar dunia. Karena kalian berdua ke sini secara tidak sengaja, maka silahkan pergi secepat mungkin. Kalian beruntung bertemu denganku. Jika bertemu dengan yang lain yang mudah marah, mereka mungkin akan membunuh kalian di tempat sebagai pupuk. Namun aku belum melihat manusia untuk waktu yang lama, dan aku sangat senang melihat kalian di sini hari ini. Cepat bicara padaku. Aku bahkan mungkin mempertimbangkan untuk memberikan beberapa manfaat kepada kalian. Sudut mulut Yu Hao berkedut karena dia menyadari betapa terkejutnya bahwa bunga besar berwarna merah muda yang ramah ini sebenarnya suka mengomel. Baik, biarkan aku menemani Anda mengobrol. Lalu, ruang kosong di sekitar Anda harus dianggap aman, bukan? Aku belum bertanya, senior, siapa namamu? Bunga besar miring seolah-olah itu adalah kepala manusia yang tenggelam dalam pikirannya. Orang itu mengatakan bahwa aku adalah ramuan obat, dan dia memanggilku bunga keabadian selembut sutra. Kamu bisa memanggilku Yuyu. Ya, nama itu terdengar bagus. Apakah itu terdengar bagus? Ya, kedengarannya sangat bagus. Yu Hao buru-buru mengikuti pembicaraan bunga besar itu. Dia sedang memikirkan sesuatu yang lain. Bunga ini dikenal sebagai bunga keabadian selembut sutra. Jadi dia juga menjadi ramuan obat, ramuan abadi, dan ramuan yang sudah berevolusi menjadi monstro tipe tanaman. Anda belum memberitahuku, senior, mengapa Anda mengatakan bahwa Anda bukan monstro ratusan ribu tahun? Yo segera meluncurkan pertanyaan lain. Bunga keabadian terkekeh dan berkata, "Itu karena aku belum hidup sampai usia 100.000 tahun. Umurku baru 10.000 tahun sebenarnya. Aku sedikit lebih dari 10.000 tahun, tapi aku tidak dapat mengingatnya lagi." Wang Qi'er di samping Yu Hao berkata, "Itu tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa berumur 10.000 tahun jika Anda baru berusia 10.000 tahun?
tidak mungkin bagi Anda untuk memiliki cukup kesadaran dan kecerdasan untuk berevolusi menjadi monster tipe tanaman. Selanjutnya, Anda sudah dapat berbicara. Yuyu berbicara dengan bangga. Aku yakin kalian tidak tahu ini. Tapi meskipun aku bukan monster ratus ribu tahun, kemampuanku telah mencapai tingkat itu. Sumur es api yin yang memelihara kami. Jadi tanaman yang hidup di sini tumbuh 10 kali lebih cepat daripada tanaman di dunia luar. Itulah alasan mengapa aku baru berusia 10.000 tahun tapi setara dengan tanaman 100.000 tahun. Kalian manusia sangat bodoh. Baik Yu Hao dan Wang Qier penuh dengan kejutan dan kekaguman saat mereka mendengar ini. Satu hari yang dihabiskan di tempat ini setara dengan 10 hari di dunia luar. Monstro tipe tanaman bisa tumbuh 10 kali lebih cepat daripada berada di luar. Jumlah yang mengerikan. Ini juga berarti bahwa mungkin ada lebih banyak jenis monstro tipe tanaman di tempat ini daripada yang mereka pikirkan. Dan mungkin jauh lebih menakutkan pada saat yang sama. Itu seperti yang dikatakan bunga keabadian. Ini adalah keberuntungan mereka bahwa mereka datang kepadanya sebelum pergi ke tempat lain. Bimbingan Yutian dalam suratnya telah menyelamatkan mereka. Karena jika mereka pergi ke tempat lain dan bertemu dengan monster tipe tanaman yang pemarah dan agresif yang berumur ratusan ribu tahun, mereka mungkin sudah mati sekarang. Hei, kenapa kalian tidak berbicara lagi? Katakan sesuatu. Kawan, bicara denganku. Cepat jika tidak aku dapat memutuskan untuk berhenti melindungi kalian. Tanpa perlindunganku, bahkan tanaman dan aura sumur api es yin yang akan membahayakan kalian. Pikiran berputar di kepala Yu Hao dan dia dengan cepat mengambil keputusan. Dia membungkuk dengan hormat dan berkata, maaf, kami telah berbohong kepada Anda. Dan sekarang aku meminta maaf kepada Anda. Yang benar adalah bahwa kita tidak datang ke sini secara kebetulan. Dan kita ada di sini untuk satu tujuan. Seseorang ingin aku datang ke sini untuk mencari buku. Pernahkah Anda melihat buku itu? Bunga besar keabadian tiba-tiba mulai bergoyang kuat. Ya. Jadi kamu telah dikirim orang itu sebenarnya dia. Bagaimana dia? Aku sudah lama tidak bertemu dengannya dan dia tidak sering kembali untuk melihat semua orang di sini. Sejujurnya, Yu Hao tidak tahu siapa yang dimaksud dengan kata orang itu atau dia. Apakah itu mengacu pada ayah Wang Dong'er atau paman Yutian? Dia sebenarnya baik-baik saja. Apakah buku itu benar-benar bersamamu? Yu Hao terus menyelidiki. Ya, ini. Benang sari ungu di tengah-tengah bunga mulai bergoyang berirama. Dan sebuah buku kuno yang dibuat dari beberapa bahan yang tidak dikenal melayang ke pandangan. Yu Hao sangat gembira. Setiap kata paman Yutian ternyata benar. Aku hanya tidak berharap buku ini dilindungi oleh monster tumbuhan 100.000 tahun. Ini luar biasa. Apakah sekte Haotian sebenarnya sekuat itu? Yu Hao masih tidak tahu tanaman apa yang ada di dalam tempat ini, tapi dia benar-benar yakin bahwa lembah ini dipenuhi dengan entitas dari sumber daya eksotis. Setiap tanaman di sini tumbuh 10 kali lebih cepat daripada biasanya. Prinsip macam apa ini? Bisakah kamu memberikannya kepadaku, Yuyu? Terima kasih sebelumnya. Yu Hao mulai merasa senang ketika dia menyadari bahwa dia mungkin bisa mengambil ramuan obat yang bisa menyelamatkan hidup Wang Dong'er. Tidak bisa. Aku telah melindunginya selama 10.000 tahun, jadi bagaimana aku bisa memberikannya dengan mudah kepadamu? Jawaban Yuyu membuatnya terdengar seolah-olah dia tidak tahan berpisah dengan buku itu. Hah? 10.000 tahun? Dia tiba-tiba menyadari bahwa orang yang telah meninggalkan buku ini, orang yang Yuyu bicarakan, bukanlah Newtian atau ayah Dong'er juga bukan. Siapa itu? 10.000 tahun. Dia meninggalkan buku ini di sini selama 10.000 tahun.
Itu hampir mustahil untuk dipercaya. Ya, sudah 10.000 tahun orang itu berkata bahwa buku ini hanya dapat diberikan kepada keturunannya atau kepada seseorang dengan nasib yang benar. Selanjutnya, keturunannya harus menjalani tes sebelum dapat mengklaim buku ini. Kau harus melakukan dua hal jika ingin buku ini. Harus membuktikan bahwa adalah keturunannya dan kemudian harus lulus ujian. Hanya dengan begitu, kamu dapat mengambilnya. Yo bertanya dengan bingung bagaimana aku bisa membuktikan ini. Suara bunga keabadian menjadi sedikit khusyuk ketika dia berkata, ini cukup berbahaya jika kau ingin membuktikan diri. Jika tidak berhasil maka kamu mungkin mati. Itulah aturan yang ditinggalkannya. Dia berkata bahwa tempat ini hampir seperti surga di bumi dan kita tidak pernah dapat membiarkan manusia jahat tahu tentang tempat ini. Mereka yang berpura-pura menjadi keturunannya harus mati. Aku pasti tidak akan membunuhmu, tetapi sulit untuk mengatakan hal yang sama tentang yang lain. Apakah kau yakin ingin membuktikan bahwa adalah keturunannya? Yu Hao merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia mengerti bahwa bunga keabadian mengatakan yang sebenarnya. Mensoroti pertumbuhan bisa ada di setiap sudut di tempat ini, dan dia mungkin bahkan tidak akan memiliki kesempatan berlari jika mereka menyerangnya pada saat yang sama. Ketenangan Yu Hao terbayar pada saat ini. Dia merenung sejenak sebelum berkata, Yu, bisakah Anda memberitahuku bagaimana aku bisa membuktikan bahwa aku keturunannya? Seseorang mengarahkanku ke sini, tetapi aku tidak tahu apakah aku keturunannya. Aku tidak ingin mati, jadi bisakah kamu memberitahuku bagaimana aku bisa membuktikan bahwa aku adalah keturunannya? Dengan cara ini aku akan lebih percaya diri. Ya baiklah, kau harus makan ramuan untuk menguji apakah keturunannya. Jika bertahan setelah menelannya, itu membuktikan bahwa kau adalah keturunannya. Dan jika kau mati itu berarti bukan keturunannya. Yu Hao tidak pernah menyangka ujian akan seperti itu. Tidak ada petunjuk sama sekali. Akan sangat disesalkan jika dia mati karena terburu-buru memakan ramuan itu. Ramuan apa itu senior? Yu Hao mendesak masalah ini. Bunga keabadian mengguncang bunga besar dan berkata, aku tidak bisa memberitahumu. Jika kau memutuskan untuk mengambil tes ini maka aku akan membawanya kepadamu. Tidak, kau tidak bisa melakukannya, Wang Qian berseru hampir tanpa ragu dan dia meraih lengan Yu Hao sambil menatapnya dengan cemas. Yu Hao berbalik ke arahnya dan matanya penuh dengan emosi yang rumit. Kemungkinan aku akan berhasil, Kier, meskipun aku tidak tahu tentang keturunan ini dan aku tidak tahu siapa orang yang meninggalkan buku ini 1000 tahun yang lalu. Aku tahu bahwa mendapatkan buku ini adalah satu-satunya cara aku dapat menemukan obat ramuan untuk menyelamatkan hidup Dong-er. Paman Nutian mengarahkanku ke sini dan aku percaya bahwa dia tidak akan membahayakanku. Dia pasti berpikir bahwa aku adalah keturunan orang yang meninggalkan buku ini dan karenanya dia telah memberikan tugas ini kepada aku. Karena itu aku yakin 50% bahwa aku akan baik-baik saja. Tidak, benar-benar tidak bisa. Kata-kata Wang Qian sangat menentukan. 50%. 50% lainnya akan menelan biaya hidupmu. Tidakkah kau tahu ini? Apakah kau pikir layak untuk mati begitu saja? Aku dapat memberitahumu bahwa setiap tanaman di tempat ini sangat canggih dan aku telah mempelajari jenis-jenis monster roh sebelumnya. Namun, aku tidak mengenali lebih dari 2/3 tanaman di tempat ini. Peluangmu untuk bertahan hidup bahkan tidak mencapai 50% dan aku bahkan tidak berpikir kau memiliki peluang 30% untuk bertahan hidup. Jika kau mati, aku... Wang Qian tiba-tiba menyadari bahwa Yu Hao tampaknya tidak mendengarkannya. Matanya tampak sedikit kosong dan dia menatap ke atas langit seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Ya, dia berpikir dan dia memikirkan Wang Dong-er. Wang Dong-er yang dia kenal muncul terus-menerus dalam benaknya. Yu Hao tidak bisa melupakan semua yang terjadi hari itu dan betapa cantiknya dia. Dia adalah putri kecil sekte Hao Tian.
tapi dia masih memilihku tanpa penyesalan atau keluhan sama sekali. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.